Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Almat Al-Mukti. Saya berasal dari SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga prinsip-prinsip geografi. Pengertian. Apa sih geografi itu? Geografi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang berkembang secara dinamis atau mengikuti perkembangan zaman. Tetapi geografi menurut Ikatan Geografi Indonesia atau IGI adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan ilmu geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks keuangan. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yakni geo yang artinya bumi dan graphein yang artinya tulisan atau lukisan. Sehingga geografi adalah tulisan bumi atau lukisan bumi. Yang kedua ada aspek dan ruang lingkup. Aspek geografi merujuk pada suatu topik atau masalah yang sedang dibahas dalam studi geografi seperti sosial, budaya, kesehatan, ekonomi, politik, bencana, dan sebagainya. Untuk menjawab aspek-aspek geografi diperlukan metode pengumpulan data menggunakan 5W dan 1H, yaitu apa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Dengan demikian, topik atau masalah dari sebuah aspek dapat terselesaikan. Lalu ada objek geografi. Objek geografi adalah segala sesuatu yang ada di bumi, baik berasal dari alam maupun dihasilkan oleh manusia, serta menjadi fokus kajian dalam disiplin ilmu geografi. Lalu dalam objek geografi terdapat dua bagian di dalamnya. Yang pertama ada objek material geografi dan objek formal geografi. Objek material geografi merupakan benda atau unsur fisik di bumi yang terdiri atas fenomena alam dan fenomena sosial budaya serta hubungan dan interaksi antara keduanya. Fenomena ini disebut sebagai fenomena geosfer. Fenomena geosfer meliputi yang pertama, fenomena litosfer, yaitu peristiwa pada lapisan kerak atau kulit bumi. Yang kedua ada fenomena pedosfer, peristiwa yang terjadi pada lapisan paling atas atau terluar dari lapisan litosfer yang terdiri atas tanah dan batuan induk pembentuk tanah. Yang ketiga ada fenomena atmosfer, peristiwa pada lapisan udara di bumi. Yang keempat ada fenomena hidrosfer, peristiwa yang terjadi di lapisan air berupa perairan di darat maupun di laut. Yang kelima, ada peristiwa biosfer, peristiwa pada makhluk hidup. Makhluk hidup atau pada seluruh aspek kehidupan makhluk di bumi. Yang keenam, ada fenomena antroposfer, yaitu peristiwa yang terjadi pada seluruh manusia. Yang bagian B, ada objek formal geografi. Objek formal geografi adalah cara pandang atau pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah keuangan dan cara pemecahannya melalui menjawab pertanyaan 5W1H. Ada 3 pokok yang dipelajari dalam objek formal dari sudut pandang keuangan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pola persebaran fenomena di permukaan bumi. Yang kedua ada interaksi dan integrasi antar fenomena. Yang ketiga ada perkembangan fenomena tersebut dapat terjadi dalam satu wilayah maupun antar wilayah. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang prinsip geografi. Prinsip geografi digunakan untuk menjelaskan terjadinya suatu fenomena dengan memahami karakteristik juga keterkaitan dengan permasalahan fenomena lainnya. Oleh karena itu, adanya prinsip geografi berguna sebagai pedoman untuk menjelaskan dan mengkaji serta mengungkapkan suatu gejala, faktor, dan problematik geografi. Ada 4 prinsip geografi. Yang pertama, prinsip interrelasi. Prinsip ini biasa disebut keterkaitan, sehingga prinsip ini bermanfaat untuk memahami dan menganalisis berbagai fenomena geografi yang memiliki hubungan timbal balik dengan fenomena lainnya. Contoh, perbedaan karakteristik wilayah pegunungan dan pesisir membuat masyarakat saling berinteraksi. Masyarakat pegunungan menghasilkan sayuran dan masyarakat pesisir menghasilkan ikan. Bagian B ada prinsip deskripsi. Geografi menggambarkan fenomena geosfer sistematis dan rinci dengan tulisan atau kata-kata. Ketika terjadi fenomena, seorang geograf biasanya mendeskripsikannya secara spasial, objektif, sistematis, dan akurat.
Contoh dari prinsip deskripsi adalah pada tanggal 19 Februari 2023 telah terjadi banjir di desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati. Intensitas curah hujan yang tinggi berakibatkan meluapnya air dari sungai Silugonggo. Kejadian banjir ini menggenangi rumah warga dengan ketinggian air 5-10 cm. Yang C, ada prinsip penyebaran atau prinsip distribusi. Prinsip distribusi menjelaskan persebaran pola-pola fenomena geografis di wilayah tertentu. Fenomena ini mencakup hal-hal populasi manusia, bahasa, penyakit, flora dan fauna, serta gejala alam lainnya. Contoh, Indonesia memiliki potensi tambang nikel yang tinggi. Tambang tersebut tersebar di 7 provinsi, antara lain Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan juga Sulawesi Tengah. Terakhir atau bagian D adalah prinsip korologi. Prinsip korologi ini adalah gabungan dari semua prinsip. Prinsip ini merujuk pada pola spasial dan interaksi antara berbagai elemen lingkungan, baik biotik maupun abiotik, serta interaksi manusia dengan lingkungan di suatu wilayah. Sekian pengetahuan tentang geografi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.